seandainya menyohana limang boh sifat yang tercela pada diri manusia, sungguh memandum manusia yang ada di bumi ini, semuanya mereka akan menjadi orang-orang yang saleh. Arti orang yang saleh adalah orang yang terpuji dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah limang boh sifat yang tercelanya, yang mana limang boh sifatnya menjadi penghalang bagi manusia untuk mencapai derajat orang-orang yang saleh. Awaluhal qanaatu bil jahli. Yang pertama adalah qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup. Artinya ridha dengan kebodohan. Makna kebodohan adalah tanpa memiliki ilmu agama. Jadi sifat yang pertama yang menghalang manusia untuk menjadi orang yang saleh adalah qanaah bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Kebiasaan tanya manusia ya, kata tepu ro tebangai tapi hantar tim minta tepu. Sudah tidak tahu, tidak mau tahu lagi. Kata tepu ro dah hana tepu tapi hantar tim minta tepu. Kata tepu ro dah hana jut tetapi hantar tim merno untuk jut. Sehingga tanya udip selalu dalam kebodohan, karena kebodohannya tak biarkan ataupun tak pelara, sehingga tanya sampai Tuhan dia mantang bangai artinya hana tak mufhum, hana tak dupu tentang ilmu agama. Dapegah Imam Syafi'i dalam sebuah syair beliau, ta'ala fa innal mar'a la yuladu aliman, yang artinya belajar olehmu sekalian, karena sesungguhnya tidak seseorang pun yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan pintar. Jadi nebukah Imam Syafi'i ataupun nasihat Imam Syafi'i tanya diperintahkan untuk belajar, untuk merenung. Bahkan diperintahkan tanya untuk merenung karena hanya manusia yang lahir ke dunianya dalam keadaan cara. Artinya tanya terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka tanya diperintahkan untuk belajar dan terus belajar supaya tanya tak tahu dan tak mufhum tentang ilmu agama. Ya, jadi tugas tanya dalam kehidupannya adalah mengikis kebodohan dengan menuntut ilmu. Karena tanya mandum manusia lahir dalam keadaan bangai, ya, maka tanya tamurno dalam rangka adalah untuk menghilangkan sedikit demi sedikit kebodohan yang kita miliki. Sedangkan ramai dagalan jena orang yang hana timurno, artinya goknya merasa cukup dengan kebodohan yang goknya miliki. Makanya adalah sifat yang pertama manusia terhalang untuk menjadi orang-orang yang saleh. Dipegah oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Allah Subhanahu wa taala itu membenci tiap-tiap orang yang mengetahui dengan perkara dunia dan yang bodoh dengan perkara akhirat. Allah Taala membenci. Allah Taala berarti hana galak orang yang mengetahui urusan dunia tapi nya urusan akhirat hana tupu. Kadang kitanya dalam udip tu yang dumpu yang kajut tu pulain yang urusan dunia, dumpu bahasa kajut tu, dumpu ilmu kajut tu. Sedangkan ilmu yang menyangkut dengan agama golom tak tepu, bahkan tanya pahala kada tepu pulain. Tapi yang sayang di Quran pun golom sanggup tanya baca dengan betul. Maka pasangannya tanya harus tak tepu bahawa Allah bengih katanya. Allah murka katanya karena tanya jarang ilmu dunia tapi bangai tentang ilmu akhirat. Kemudian yang kedua, wal harsu ala dunia,
loba. Lobanya nyoba sadanya adalah bulu je dekun ataupun jumuh terhadap urusan dunia. Yang sifat yang kedua, sifat yang tercela yang menghalang manusia untuk menjadi orang yang saleh. Jadi dia hanya merasa hasib. Hantum pernah merasa hasib sudah memiliki harta benda dunia. Memang laginya sifat dasar dunia. Salah satu sifat dunia adalah diperlihatkan, dinampakkan kepada orang yang mencintai kekayaan dunia bahawa rasa cukup itu berada pada materi dan harta dunia. Sehingga dengan tak memiliki harta benda dunia, dia merasa sudah mempunyai segala-galanya, yang padahal dalam kenyataan semakin le tamita harta benda dunia, semakin le hal yang tidak tercapai dan tercapai. Contoh maksud kalian dalam keseharian hidupnya orang yang kena peng sejuta, contoh je nyan orang nyan merasa berlepeng sekurang juta untuk nak 10 juta. Yang aneh ji orang wadah kalau memiliki peng 10 juta nyan perle sekurang 10 juta untuk nak memiliki 100 juta. Nyan kekun orang yang tidak pernah merasa cukup dengan harta benda dunia, yang padahal seharusnya payah tak balik dengan dunia kita menerima apa adanya, sedangkan dengan ilmu dan harus bersifat dengan tamak. Bak ilmu yang payah dapat tamak aro, sedangkan pada dunia nyan yang payah dapat qanaah aro, menerima apa adanya. Nyan yang kedua. Dan yang kelima adalah wal syuhu bil fadli, kikir ataupun pelit dengan kelebihan. Artinya bukhli bima zada an hajatihi fi dzalikal waqti, krit dengan kelebihan, tanya sesuatu yang menjadi lebih daripada keperluan tanya dalam waktu yang tengah dah hadapi dia tanya. Tapi kelebihannya tanya hanta tim sedekahkan di jalan Allah, hanta tim bantu orang yang tengah susah, hanta tim yang sedekah kepada yang dibutuhkan, sedangkan tanya mempunyai kelebihan. Nya adalah sifat yang kelih, sifat yang tercela yang menghambat manusia untuk mencapai derajat orang yang saleh. Pakan orang yang tim sedekah karena orang kaji, orang kalan, orang perhati sang-sang dengan bersedekah itu mengurangkan harta. Hang tim sedekah orang yang takut nit harta, takut iu peng, makaji hang tim jauh, makaji hang tim sedekah, makaji gehon gebang sedekah, karena dalam anggapan konya dengan sedekahnya konya akan berkurang harta, yang padahal nyan adalah salah. Anggapannya adalah anggapan yang keliru. Bahkan karena justru dengan tamu sedekah, dengan tajuk kelebihan yang tanya miliki bak jalan yang diridha oleh Allah, harta tanya akan bertambah. Kibanjat baik pakai kalkulator Jepang jadi, tapi tak pakai kalkulator iman. Nyada pakai kalkulator Jepang nyan peng 10 ribu, tam sedekah 1 ribu, tak kurang peng je 10 ribu. Penyo dah pakai kalkulator iman nyan peng 1 ribu, tam sedekah nyan bisa jadi jut ke si kurang ribu, karena Allah gelipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Akan gembalah dan yang tam sedekahnya dengan gelipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dalam sedekahnya ke yang tinggal untuk bedanya untuk urang akhirat. Karena yang dah konsumsi gerod, yang dah pakai gerod pada suatu saat dia akan ada yang masa makanan yang dapat jauh gerod olehnya le dapat jauh kata kubah kedih likun mo, kata kubah kedih likun isi
Sedangkan yang tak sedekah yang yang ketinggal untuk tajuk balasan di tengah idih urang akhirat. Yang keput waria fil amali, ria dalam beramal. Makna ria adalah pamer. Tengok tak puput amalan untuk pelemah, untuk pamer pada orang yang lain yang bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya dah tepu yang bahawa setiap yang puput amalannya baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila tersertakan dengan hati yang ikhlas. Makna ikhlas adalah mengerjakan sesuatu karena Allah. Tanya dah semayang, dah puput semayangnya karenanya adalah perintah Allah. Tanya dah puasanya karenanya adalah ada yang diperintah oleh Allah. Dan dah puput lain menansit yang diperintahkan oleh Allah, yang bersemata-mata dah puputnya karena perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Allah Taala hendak perintah dan sungguh hendak dikerjakan, yang berarti yang kekun dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Tapi menyoria adalah sebaliknya, mengerjakan sesuatu bukan karena perintah Allah, tetapi untuk diingin oleh manusia, untuk dikala oleh makhluk yang lain, ataupun untuk mengharap penilaian pada manusia. Teman lagi rianya bertingkat-tingkat nah yang ria total. Mana ria totalnya lagi urang hang semayang jumlah naik kala le urangnya hang semayang. Menyukai kala le urangnya baru semayang. Yang berarti koknya ria. Nah ria untuk iupnya long hana total. Yang kesemayang tapi menyunai kala le urangnya mentamah semangat bab semayang. Mulanya nasriah paling halu dah dia ngana dadupu rianya menyo hana dadupu secara mendetil yang ilmu tentang rianya. Maka perlenanya tajak but untuk dadupu yang masalah-masalah dan sifat-sifat nanti yang hana gad lagi sampai dengan sehalus-halusnya. Ya, karena dia dah fikir dia tengok ikhlas padahal kan mentang ria tapi rianya tersembunyi dalam dia ria halu. Maka adanya dah puput amalan dengan rianya yang hana pahala Allah Ta'ala. Maksudnya dah semayang jemaat terjak masjid semangat nak ingin le urang yang nak dikun tanya urang yang taat, nak dikun tanya urang yang malim, yang sehingga orang akhirat nanti dah lekeh pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Nabi pahala long ya semayang jamaah masjid yang hana pahala. Jangan nanti kajak masjid ke semayang jemaahnya bakso ke lemah. Angka bak urangnya kalau ke pahala. Ya, bak urangnya tak dileke pahala oleh Allah. Man kadang urangnya yang mengerau ke pihana ke bancara nak pergi kita. Ya, amalan tanya karusak dengan ria. Urang akhirat ni udah tubuh yang bahawa. Tanya sangat butuh dengan amalan yang tanya kerjakan di dunia. Sangat terharapkan amalan ataupun pahala di dengan orang akhirat yang kali kita kerjakan di dunia. Tapi amalan yang tanya harapkannya hanali bahkan hanali karena karusak dengan ria, sehingga tanya kecewa dengan sekecewa-kecewanya, tanya putus harapan karena ada yang tak harapkan tak kunjung datang. Maka melekeh Allah Subhanahu Wa Taala semoga amal ibadah yang kali kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan tanya disertai dengan perasaan hati yang ikhlas ataupun karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW pernah dipegah dalam sebuah hadis, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati man yurin nasa anna fihi khairan wala khaira fihi. Seberat-berat manusia nisbah azab pada hari kiamat itu adalah orang yang memperlihatkan kepada manusia bahawa dirinya itu baik yang padahal tidak ada kebaikan pada dirinya. Kenyan urang ria yang paling berat siksa dengan Allah Ta'ala, yang paling berat azab dengan orang akhirat adalah urang yang penampak bagop bahawa kenyan urang God tapi kenyan adalah kan urang yang God. Teman yang kelima adalah wal a'jabu birra'i, ujub ataupun sombong dengan pemikiran ataupun pendapat.
merasa kagum dengan pemikiran ataupun ide jenius, ide berlian koknya. Merasa kagum ataupun sombong. Contoh misalnya legenda dalam kampung, misalnya rapat tentang kampung ataupun tentang maulid misalnya urangnya yang mengutarakan pendapat kan semata-mata untuk kemaslahatan bersama, tapi mengutarakan pendapat legoknya mengadih goknya urang yang hayu dalam memberi pendapat, mengadih goknya urang yang hebat, urang yang cara pemikiran goknya luar, nak dipikir le urang ummah cara goknya ide berlian goknya gok tahan pemikiran goknya kan teman-teman, tapi goknya hanya kepikirnya kemaslahatan punah kemaslahatan untuk bersama ataupun hanya kepikir yang perle nak pegah goknya seakan-akan nak keun goknya yang kaya nak be hanya keturi lo yang kaya lo be kepikir lo bangai ku lo kan lagi awak fikir nak tunjukkan yang bahawa goknya urang yang hebat, urang yang jarang dalam memberi pendapat. Makanya ke-5 buah sifat yang menghambat manusia untuk menjadi orang yang saleh. Yang pertama adalah merasa cukup dengan kebodohan, artinya membiarkan diri dalam kebodohan. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup dengan urusan dunia, sehingga sampai-sampai gemita dunia urang malam hana piuh-piuh nyambak kepecerok dunia untuk dapatkan apa yang goknya inginkan, yang padahal semakin dipecerok, semakin gelit, semakin le yang atrai hana gerumpuk, semakin le kebutuhan. Kemudian yang kelima adalah greed dengan kelebihan, dan nyona lebih tapi hanta tim sedekahkan. Yang keempat ria, pamer dalam berbuat amalan. Yang kelima adalah ujub, merasa bangga dengan pendapat. Yang melimang buah sifatnya adalah sifat yang tercela. Semoga sifatnya baikna patayung dan bila seandai jihna, semoga Allah Ta'ala bernepegadah sifatnya